Oke, bismillah, kita mulai ya. Mulai ngaji filsafatnya. Nama yang dipakai oleh Sosro Kartono banyak. Antara lain ini, Mandor Klungsu. Klungsu itu bijinya asem. Kalau teman-teman makan buah asem itu dagingnya sudah dimakan, tinggal isinya, itu namanya klungsu. Yang nanti bisa dipakai lagi untuk nanam pohon biar jadi pohon asem. Kalau mandor kan teman-teman ngerti, mandor itu pengawas. Mandor klungsu berarti pengawasnya klungsu. Ini kelihatan unik, agak ya di telinga, masa pakai gelar kok mandor klungsu. Ya, pengawasnya bijinya asam. Yang pertama, klungsunya. Klungsu itu kan nanti cikal bakal pohon asam. Dan pohon asam itu termasuk salah satu jenis pohon yang hampir semua bagiannya bermanfaat. Daunnya, buahnya, kayunya, bahkan kehadirannya pohon itu, kalau zaman dulu kan ditaruh di pinggir-pinggir jalan besar itu. Saya tidak tahu sekarang jarang ya. Di tempat saya dulu ya pohon pinggir jalan itu ya pohon asem, yang biasanya dicat putih itu. Iya kan? Sekarang jarang. Sekarang pinggir jalan biasanya lampu. Kalau dulu pohon. Nah, maksudnya nama mandor klungsu itu yang pertama biji asemnya. Jadi paling tidak nama ini mengharapkan menjadi seseorang yang bermanfaat di semua levelnya. Makanya pakai nama mandor klungsu. Keinginan untuk menjadi buah asam yang semua bagiannya bermanfaat. Yang kedua, kokoh. Kayu asam itu kan termasuk kayu yang kokoh. Rindang, bisa meneduhkan. Jadi sosok idaman itu bisa meneduhkan, dia mantap, dan semua aspek hidupnya bermanfaat. Kalau kalian bisa jadi klungsu, sudah luar biasa. Makanya pakai kata-kata mandor klungsu. Kenapa mandor? Mandor itu pengawas. Mandor itu bukan yang punya. Kalau kalian ada orang kerja terus ada mandornya. Mandor ini kan orang yang ngawasi orang kerja, tapi dia bukan yang punya. Dia aktif tapi dia bukan pemilik. Jadi pakai istilah mandor untuk menunjukkan bahwa seandainya tadi aku kayak pohon klungsu, ya mantep, ya meneduhi orang, juga bermanfaat. Semua yang dilakukan ini bukan aku sebenarnya. Ini aku cuma menjalankan. Perintahnya juragan. Karena apa? Karena aku cuma mandor. Jadi bukan aku sendiri yang punya inisiatif untuk meneduhkan, aku sendiri yang bermanfaat buat yang lain, tapi aku ini cuma menjalani hidup, menjalani aktivitas sesuai keinginannya majikan. Karena kalau nggak cocok, aku bisa dipecat sama majikanku, nggak jadi mandor lagi. Makanya pakai istilah mandor klungsu. Itu kan ada kalimatnya lagi, kulo dermi ngelampai kemawon. Ini yang saya sebut Jawa itu tadi kan. Aku itu hanya menjalani. Kalian ngaji ini jangan merasa bangga. Kalian cuma menjalani kebaikan, menjalankan. Bukan kalian yang mengarahkan, bukan kalian yang menentukan. Kalian cuma menjalankan. Kulo sak dermi ngelampai. Saya hanya menjalankan. Tidak punya andil apa-apa. Yang merumuskan sana, yang merentah sana, segalanya lengkap baru saya jalani.
Fasilitas semua yang menyediakan sana. Kalian bisa ngaji kan semua fasilitas dari sana. Ya meskipun kopi sama tehnya dari takmir, kalau dirunut-runut kan nanti kembalinya ke sana semua. Jadi kita itu cuma menjalankan, tidak usah gaya. Setinggi-tinggi levelmu hanya nyampeknya di mandor. Mandor itu ya lumayan, dia pengawas, tapi dia juga buruh sebenarnya. Hanya saja fungsinya lebih tinggi. Ya karena tadi dia manfaat, bisa meneduhkan dan mantep. Jadi dalam hidup kita, semua kebaikan yang kalian lakukan itu sifatnya hanya ngelakoni, menjalani, bukan menguasai. Oke, nah tugasnya apa sebagai mandor? Namung madosi barang ingkang sae. Sedaya kula sumanggaaken dhateng Gusti. Hanya mencari yang baik, kemudian dipersembahkan pada Tuhan. Apapun yang kalian lakukan, pakai rumus ini. Tanyakan yang baik bagaimana menurut Allah. Dan persembahkan itu untuk Allah. Persembahkan itu tunjukkan, ini loh ya Allah yang bisa aku lakukan yang baik sejauh yang aku mampu. Jadi semua yang kita lakukan, cari aspek terbaiknya, jalankan di aspek terbaik itu, kemudian persembahkan untuk Allah. Tidak usah ditarget yang lain selain itu, yaitu yang tadi di awal saya sebut ikhlas. Jadi caranya begitu, itu maksudnya mandor klungsu. Misalnya minum, kira-kira minum yang paling baik bagaimana? Oh, bismillah dulu, pakai tangan kanan, itu yang saya tahu loh ya. Minum yang rumus terbaik menurut saya itu. Terus baru diminum. Saya menjalankan minum dalam aspek terbaik yang saya tahu tentang minum. Dan ini loh ya Allah, saya ikuti aturan, persembahkan semuanya pada Allah. Itu penjabaran jauhnya mandor klungsu. Makanya tambah terus ilmumu biar kalian tahu mana jalan yang terbaik. Jadi beliau Sosrokartono itu sering pakai istilah mandor klungsu dengan filosofi seperti saya jelaskan tadi. Ya seperti adiknya Ibu kita Kartini, nanti Sosrokartono ini banyak melakukan korespondensi dengan teman-temannya. Itu nanti yang jadi bahan dikompilasi, banyak diterbitkan surat-suratnya. Kelihatannya juga Ibu Kartini itu banyak dipengaruhi oleh kakaknya ini, Sosrokartono. Jadi yang pertama sebagai mandor klungsu.